Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan ClickUp, video simulasi proyek digitalisasi pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atika Mujahidah dengan NIM 016, selanjutnya ada Alvira Oktamayasari dengan 030, selanjutnya ada saya sendiri Maulana Nur Kumairo dengan NIM 067, dan yang terakhir ada Muhammad Zulfikar dengan NIM 148. Adapun tema proyek ClickUp kelompok kami adalah program digitalisasi pendidikan. Untuk workspace-nya sendiri, digitalisasi @sekolah@kelompok.5@2022A. Untuk space-nya sendiri, proyek digitalisasi pendidikan. Adapun tujuan proyek pada ClickUp kami adalah yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen pembelajaran melalui sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Yang ketiga, mempermudah koordinasi tugas dan alur kerja tim melalui platform digital ClickUp. Dan yang keempat, ada menghasilkan perangkat administrasi digital yang rapi, mudah diakses dan terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, membangun budaya kerja berbasis teknologi di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada tampilan dari workspace kelompok 5 yang bernamakan digitalisasi sekolah kel .5 kelas 2022A. Yang pertama ada tahap persiapan survei. Selanjutnya ada pelaksanaan pengumpulan data. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan hasil, dan ada penyusunan rencana serta perancangan program dan jadwal, dan ada finalisasi dokumen program, persiapan pelaksanaan kegiatan inti, penyusunan laporan, pengumpulan data evaluasi, dan yang terakhir finalisasi dan juga pengarsipan. Selanjutnya ada tampilan dari space kami. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di ClickUp ini. Yang pertama, ketika kalian membuat sebuah workspace baru, maka kalian akan langsung dibawa ke list ini. Nah, ini langsung ada list. Nah, list ini untuk apa? Nah, di sini untuk menampung task atau pekerjaan mungkin yang akan kalian kerjakan. Kita tinggal ini, kita tambah task name-nya apa? Misalnya survei. Save. Nah, ke sini juga kita bisa ini mengedit atau menentukan lah. Ini statusnya bisa to do, planning, in progress, matrix, atau update requirement dan lain-lain. Atau bisa cancel gini juga. Oke, untuk ini kita bisa kita balik ke to do lagi. Nah, ini di bagian tanggal date sini kita bisa menentukan deadline-nya. Jadi misalnya kita buat ini, kita buat hari ini misal, terus due date-nya kita buat kapan ya, tanggal 31. Nah gitu, ini bisa ditambahin waktu juga, misalnya pukul berapa, ini jam 9. Oke, nanti enter. Nah, ini langsung ada, jadi awal mulanya di hari ini dan akhirnya atau deadline-nya di tanggal 31 jam 9 gitu. Untuk assign ini buat teman-teman yang misalnya sudah ada tim yang pertama bisa invite people ini lewat email. Jadi nanti teman-teman bisa invite anggota tim lain dengan invite emailnya ini. Dan karena saya pakai pribadi, jadi gini. Ada yang contohnya, kita ambil contoh yang udah ini udah ada timnya. Oke, kita ke sini dulu. Oke, kita ke sini, ke space-nya. Sebentar. Nah, ini ada banyak ini. Ke sini, bentar. Ke analisis kebutuhan. Oke. Kita ke list, bagian list. Nah, ini kan kita bisa melihat ya kalau sudah diedit dan diassign-nya di mana. Ini bisa di sini, bisa lihat di sini. Dan juga selain itu kita juga bisa ngatur priority-nya. Kita mau ngeset priority-nya ke urgent, high, normal, atau low. Nah, untuk itu cukup itu, sama tentunya tidak hanya ini saja ya teman-teman. Nah, ini juga ada fitur komen sebelah sini. Jadi untuk misalnya teman-teman mau diskusi atau apa terkait pengerjaannya, ini bisa dilihat. Oke. Nah, lanjut lagi, kita bisa bikin subtask. Nah, subtask ini apa? Ya, subtask seperti namanya kan, mungkin seperti task kecil lah, apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya ini menyusun instrumen survei, kita tambahin subtasknya
cari referensi. Oke. Nah, ini terlihat setelah ini juga bisa di-assign ke siapa, priority-nya apa, dan juga deadline-nya kapan gitu. Oke, cukup ini saja teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. ClickUp menyediakan beragam tampilan kerja, dan dalam manajemen proyek ini kami mengoptimalkan 3 tampilan utama. Yang pertama ada list, Kanban, dan kalender. Yang pertama, tampilan list menjadi pusat data detail. Pada tampilan ini, kami bisa melihat semua tugas secara terstruktur, dari atas hingga ke bawah. Setiap item menunjukkan informasi penting, seperti deskripsi, prioritas, due date, dan penanggung jawab. Ini membantu kami untuk memahami ruang lingkup dan prioritas kerja secara menyeluruh. Yang kedua ada Kanban. Nah, pada tampilan Kanban ini kami gunakan untuk memetakan alur kerja secara visual. Di sini setiap tugas ditempatkan dalam kolom seperti to do, in progress, dan complete. Dengan tampilan ini kami bisa melihat perkembangan pekerjaan secara cepat dan mudah. Kemudian ada juga kalender. Nah, pada tampilan kalender ini memudahkan kami untuk merencanakan timeline. Dengan melihat tugas pada kalender, kami bisa memastikan setiap pekerjaan memiliki waktu pengerjaan yang jelas, meminimalkan benturan jadwal, dan membantu penjadwalan ulang bila ada perubahan. Gabungan dari ketiga tampilan ini membuat proses kerja kami lebih teratur, mudah dipantau, dan fleksibel untuk dikelola.